Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. والحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat. Sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, wabil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab Asraris Shalah, rahasia-rahasia salat, tentang pada bab kedua tentang tata cara amal zahir dari sholat, mulai dari takbir sampai setelahnya. Yang mana pada terakhir kali kita sudah bahas tentang masalah mulai dari awal permulaan sholat dengan berdiri menghadap kiblat, kemudian bagaimana posisi pada kaki dan sebagainya, kemudian membaca surat An-Nas, kemudian membaca sunnah melafalkan niat, dan juga menghadirkan hati dan berniat ketika bersamaan dengan takbiratul ihram beserta dengan menghadirkan hatinya. Kemudian ketika idastaqar kelihatan maqarrihima, maka ketika dua tangan itu sudah menetap pada tempat keduanya, yakni di posisi sejajar dengan telinga, maka mulailah takbir, ibtadi takbir, mulailah takbir ma'al salihima wa ihdhariniyah, bersama dengan melepas kedua tangan itu, menurunkan kedua tangan itu dan menghadirkan niat. Summa yad'ul yadain ala ma fawqa surah wa tahta sadr, kemudian meletakkan dua tangan di atas pusar dan di bawah dada, di atas pusar dan di bawah dada. Wa yad'ul yumna 'ala al-yusra, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, karena ikraman lil yumna, karena memuliakan yang kanan, bian takuna mahmulah, itu menjadilah tangan kanan itu yang mahmulah, yang dibawa oleh tangan kiri di atasnya, tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yanshurul musabbiha, dan melebarkan atau menebarkan, menjulurkan daripada musabbihah, telunjuk, membuka daripada telunjuk dan wusta jari tengah, minal yumna, daripada tangan kanan, ala tulis sa'id, di memanjang ke arah ke lengan bawah, jadi digenggam, kecuali tangan telunjuk sama jari tengah, maka dipanjangkan di lengan bawah, di lengan di sa'id, lengan bawah ini, di pergelangan. Wa yakbidul ibham, dan memegang ibham, ya, memegangkan daripada ibham jari ibu jari, dan khinsar dan binsar juga jari manis dan jari kelingking, di kuil yusra, di daripada pergelangan tangan kiri, ya, pergelangan tangan kiri, ya. Maka waqad ruwiya takbir ma'aruf ilyadain wa ma'astiqrarihima ma'al irsal wa ma'akul, dan telah diriwayatkan takbir itu bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi mulai Allah sudah, atau ma'astiqrar, atau bersama dengan takbir itu bersamaan dengan istiqrar. Tetapnya tangan sudah pada posisi di telinga baru dia takbir. Dua-dua itu ada riwayat. Allah, atau dia siapkan dulu tangannya sih baru Allahu Akbar. Ada dua riwayat. Atau ma'al irsal, dan juga takbir bersama dengan irsal, ya, bersamaan dengan menurunkan tangan, melepas tangan, menurunkan tangan, baru takbir. Allah, juga ada riwayat. Ada beberapa riwayat tentang permulaan takbir.
Wa kullu dzalika la haraja fi, semua itu tidak ada beban di dalam melaksanakan tiga-tiganya itu, atau salah satu dari tiga itu tadi terserah. Karena tidak suatu keharusan, sama tiga-tiga pendapat itu. Baik memulai takbir ketika mengangkat tangan, baru mengangkat tangan dia memulai takbir Allahu Akbar, atau ketika berhenti di tangannya itu sudah sampai di telinga baru takbir Allahu Akbar, atau setelah itu, setelah tangan itu mau mulai turun baru takbir Allahu Akbar. Sama dengan irsal. Wa arahu bil irsali aliyah, penuh kalimatul aqd. Tapi kata pendapat Imam Ghazali, saya memandang bahwa takbir dengan irsal, dengan menurunkan tangan itu lebih layak, karena itu kalimat daripada kalimat akad. Ya, kalimat akad itu maksudnya kalimat yang sebagai kalimat akad, atau akad itu asal maknanya simpul. Jadi yang menyimpulkan di dalam hati itu tentang mengisbatkan bahwa keagungan itu hanya milik Allah. Jadi Allahu Akbar, karena ini kan isyaratnya kepada hati. Sehingga akbariyah atau keagungan itu ditetapkan di dalam hati bahwa keagungan itu milik Allah SWT. Wa wadu ihdal yadain al-ukhra fi suratil aqd, dan meletakkan salah satu dari dua tangan atas yang lain itu dalam gambaran akad, daripada akad itu tadi. Ya. Itu berupa penyimpulan dalam hati, penancapan dalam hati tentang isbatul kibriya, tentang menetapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa mabda'uhu al-irsal, dan permulaan daripada akad itu tadi adalah irsal, wa akhiru al-wad'. Permulaannya adalah ketika tangan itu diturunkan, dan akhirnya adalah ketika tangan itu diletakkan di antara dada dan pusar. Wa mabda'u takbir al-alif, permulaan takbir dari alifnya Allah itu, dan akhirnya adalah ra-nya akbar, akhirul ra. Fa yaliku mura'atu tatabuq bainal fi'il wal aqd, maka hendaknya layak untuk menjaga, yaliku layaklah untuk menjaga tatobuk, kesesuaian antara perbuatan dengan akad. Perbuatan dengan simpul yang ada penyimpulan penancapan keyakinan dalam hati, akad itu penancapan keyakinan dalam hati tentang kebesaran Allah. Sehingga beliau memilih lebih layaknya itu ketika irsal, ketika mulai menurunkan itu baru dia takbir Allahu Akbar, sehingga seolah-olah itu menetapkan akbariyah, kebesaran Allah itu pada hatinya. Itu pilihannya Imam Ghazali di antara tiga. Tapi boleh mulai dari mengangkat tangan Allah, mulai dari sini baru berucap takbir. Tiga-tiganya boleh. Cuma beliau lebih memilih karena memperhatikan kesesuaian antara akad itu tadi, antara penancapan di hati itu tentang keagungan Allah. Itu kata beliau layaknya paling layak menurut saya ketika menurunkan itu Allahu Akbar, sehingga kata akbar itu betul-betul seolah-olah ditancapkan kepada hati kita, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa amma raf'ul yad fakal muqaddimah lihat, adapun mengangkat tangan itu cuma permulaan saja, seperti muqaddimah, seperti pendahuluan terhadap permulaan ini, permulaan daripada akad itu. Sumala yang bagi, kemudian tidak sepatutnya an yarfa yada ila qudam daf'an inda takbir. Tidak sepatutnya untuk yarfa, untuk menolak dua tangan ke arah depan terlalu keras. Menolak kedua tangan. Wala yarudahuma, tidak juga mengembalikan atau menolak ke arah ke belakang. Ya, ke belakang. Ya. Ke belakang ke arah mankibai, ke arah pundaknya terlalu keras, atau melepaskannya terlalu keras. Wala yanfudhuma an yamin wa shimal nafdhan idza faragha min takbir. Dan tidak perlu dia yanfud atau mengibaskan tangannya itu, kedua tangan ke kanan atau ke kiri ketika selesai takbir. Wa yursiluhuma irsalan khafifan rafiqan. Wa yasta'nif wad'ul yamin ala shimal ba'dal irsal. Dan sunnahnya yursil huma,
melepas daripada kedua tangan itu irsalan khafifan, dengan pelepasan yang khafif ringan. Jadi Allahu Akbar baru kemudian istinaf. Yastanif memperbarui, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah irsal. Memperbarui untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah melepas tangan kedua tangan itu. Atau boleh juga langsung Allahu Akbar, atau dilepas dulu Allahu Akbar baru kemudian. Tapi ba'di riwayat, dan di sebagian riwayat bahwa Rasulullah SAW kan idza kabbara arsala yadayhi. Sebagian riwayat Rasulullah itu kalau takbir, beliau melepas atau melepas kedua tangannya. Maka ketika mau baca, baru beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Fa in sahha hadza bahwa aula. Kalau memang ini sahih riwayat ini, maka itulah riwayat yang aula, yang paling utama, yang lebih utama mimma zakarna, daripada apa yang kami sebutkan. Wa amat takbir, adapun takbir, maka yang bagi ayatul ha min qauli Allahu. Maka seharusnya didomakan kalimat ha dari lafaz Allahu, itu haknya domah, domatan khafifah, domah yang ringan tanpa mubalaghah, tanpa berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti akan menjadikan panjang haknya itu, dan itu di situ kata Imam Ghazali, walil bainal ha wal alif shibhal waw. Jangan memasukkan antara haknya Allah dan alifnya akbar seperti suara seperti waw. So kalau mubalaghah dia akan Allahu. Kalau mubalaghah terlalu berlebihan, haknya mendomahkan haknya berlebihan, takutnya muncul seperti semacam waw antara hak dengan alif. Allahu Akbar. Padahal pendek padahal kan. Allahu Akbar. Wa dzalika yansaku bil mubalaghah. Dan itu yansaku akan tergiring kepadanya dengan mubalaghah, kepada sibul waw tadi dengan mubalaghah, dengan orang mensangatkan atau melebihkan haknya, dia nanti akan timbul suara seperti itu kalau dia melebihkan haknya. Wala yadkhul bainal ba'i akbar wa ra'i alifan. Dan tidak boleh memasukkan antara ba-nya akbar dengan ro-nya akbar itu alif. Allahu Akbar. Kadang saya dengar di sebagian itu di azan. Di azan tuh kadang di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak pada ada panjang. Itu bisa berubah makna. Kalau dia panjangkan akbar itu atau ikbar, akbar itu maknanya salah satu nama haid. Akbar itu dengan ba yang panjang, itu salah satu nama haid. Wa yajzimu ra at-takbir wa la yadhummuhuma. Dan menjazmkan ro-nya takbir. Ro-nya akbar itu dijazmkan, disukunkan, dan tidak mendomahkannya Allahu Akbaru, tidak, tapi disukunkan. Allahu Akbar. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi lafaz takbirnya itu harus betul, ya, pengucapannya, karena itu kunci atau lafaz pembukanya takbiratul ihram itu. Dan kalau tidak sah takbiratul ihramnya, maka ya sholatnya tidak sah, karena itu pembukanya. Kalau takbir yang lain masih ringan, karena memang dimaafkan, hatta tidak mengucapkan takbir yang lain pun masih sah. Tapi takbiratul ihram ini perlu diperhatikan, ya, tentang pelafalannya. Dan yang perlu sekali lagi, mungkin sudah pernah saya singgung, tapi sekali lagi saya ingatkan, bahwa takbiratul ihram itu yang dimaksud itu ucapannya, bukan mengangkat tangannya. Jadi yang dimaksud takbiratul ihram itu ucapan. Ucapan Allahu Akbarnya itu takbiratul ihram, bukan mengangkat tangannya. Kadang ada orang tiba-tiba enggak kedengaran takbirnya, tiba-tiba biasanya masbuk, biasanya ketinggalan langsung. Nah, ini enggak boleh. Gimana walaupun masbuk tetap membuka sholat itu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ucapannya, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya ini sunnah. Ya, bukan kita mengajarkan meninggalkan sunnah, tapi supaya paham bahwa bagaimana juga salam. Salam itu yang wajib itu ucapan salamnya, assalamualaikum, bukan menolehnya. Menolehnya itu sunnah. Walaupun lehernya sakit tidak bisa noleh, ya, tidak noleh pun tidak apa-apa. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenger ya, tidurnya salah, terus lehernya nggak bisa gerak, umpama nggak bisa digerakkan sakit, ya nggak usah digerakkan, karena ya itu. Jadi
Pembukanya takbiratul ihram, penutupnya adalah salam. Dan dua-duanya yang rukun itu berupa ucapan, bukan perbuatan. Ya. Kemudian fahadhi hayatut takbir wa ma ma'ahu. Ya, maka inilah hayah, ini keadaan takbir atau bentuk daripada takbir dan apa yang bersama takbir, apa yang ada bersama takbiratul ihram. Bagian berikutnya adalah al-qiraah, membaca iftitah dan juga nanti disusul dengan membaca Fatihah. Al-qiraah, tsumma yabtadi bi du'ail istiftah. Kemudian dia memulai dengan membaca doa iftitah. Dia memulai dengan membaca doa iftitah. Ya. Yaitu apa? Baik doa istiftah, di sini kalimatnya istiftah atau iftitah, dalam kitab lain sama, itu doa pembuka. Wa hasuna ayyakula akiba qouli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhat wajhiya. Dan bagus dia ucapkan setelah ucapan Allahu akbar kabira, dia ucapkan, dan setelah ucapan Allahu akbar dia teruskan dengan ucapan kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sampai wa asila ini riwayat sendiri. Ya sekedar tahu saja. Ya kan kita selama ini menganggap ya semua itu jadi satu paket kan. Kabira alhamdulillah katsira sampai wa ana minal muslimin itu seolah satu paket, tidak. Sampai kabira wa subhanallah bukratan wa asila itu riwayat sendiri. Itu dari, bahkan bukan dari Rasulullah itu. Dari orang. Dari apa? Makmumnya, dari sahabat waktu itu. Tiba-tiba di soft Rasul takbir Allahu akbar, si fulan ini nambah kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Bukan dari Rasulullah, itu bid'ah itu. Bid'ah itu bukan dari Rasulullah. Itu dari orang. Ya. Baru setelah sholat Rasul siapa tadi mengucap? Bilang saya ya Rasul. Saya lihat malaikat itu yabtajiruna, bersegera untuk menulis kau punya ucapan itu. Ya. Sama juga dengan sami Allah man rabbana lakal hamdu hamdan katsiran barakan fi ala kulli hal ila samawati min al juga bukan dari Rasul. Yang dari Rasul itu rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd. Atau dalam riwayat yang lain rabbana Allahumma rabbana lakal hamd, dalam riwayat yang lain. Ada beberapa riwayat. Ya, lumayan dipilih, lebih dipilih manusiawi rabbana lakal hamdu. Ya, ada yang menambah waw dalam riwayat yang lain walakal hamdu. Jadi itu dari Rasul SAW yang rabbana lakal hamdu, tapi yang tambahannya itu dari orang juga di belakang, dari makmumnya. Sama dia, milas samawati itu dari bukan. Sampai Rabbana walakal hamd di Bukhari. Kemudian ditambah hamdan katsiran thayyiban barakan minas samawati min al-ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Sama Rasul mengatakan siapa tadi? Saya Rasul bilang saya lihat beberapa malaikat 30-an malaikat lebih mencatat untuk berebut untuk mencatat apa yang kau ucapkan itu. Berarti dibolehkan sama Rasul. Ya, ini ikrar. Makanya kan dalam ahli usul fikih itu kan mendefinisikan bahwa yang dimaksud sunnah, dan ini juga kadang terjadi kesalahpahaman. Yang dimaksud sunnah Rasul itu adalah qaul, ucapan beliau, fi'il, perbuatan beliau, dan takrir, penetapan beliau terhadap sesuatu. Seperti tadi ada sahabat mengucap begini, Rasul menetapkan, tidak menegur, berarti itu dibolehkan oleh Rasul. Ada sahabat berbuat begini, Rasul membiarkan. So, gak mungkin kalau kemungkaran beliau pasti akan langsung, beliau orang yang paling marah ketika ada kemungkaran. Itu namanya takrir. Itu takrir itu pengakuan Rasul atas suatu perbuatan. Tapi beliau tidak ikut berbuat. Yang berbuat sahabat tapi Rasul mengakui, itu juga termasuk sunnah. Jangan dengan alasan enggak itu bukan dari Rasul. Enggak. Itu termasuk sunnah beliau. Jadi sunnah Rasul itu 3, ada ucapan, ada perbuatan, ada takrir dari Rasul. Itu 3-3-nya termasuk kategori sunnah. Dan sunnah itu kan maksudnya tradisi. Atau kamus Arab Inggris itu sunnah itu tradition. Terjemahannya sunnah itu adalah tradisi. Ya. Kemudian wajhat wajhiyah lilladzi sampai wa ana minal muslimin. Dan yang perlu diperhatikan di sini bahwa ini juga riwayat Muslim. Wajhat wajhiyah ini riwayat Muslim. Sama riwayat Muslim. Kabirah tadi juga riwayat Muslim sampai wa asilah. Kemudian wajah tu ini riwayat sendiri.
Ini di Muslim tanpa kalimat ini. Tanpa kalimat ini wajah itu tidak. Tapi wajah itu begitu yang Rasul ucapkan. Jangan tanya saya, kenapa? Belum ketemu itu kenapa kok tidak ada kalimat ini. Yang ada kalimat ini, saya pernah dengar, kita pernah dengar ini ketika belajar. Tapi kalau ada pertanyaan waktu itu dari satu orang, hanya saya yang cross check lagi ke Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9 itu kita cek. Memang tidak ada kalimat ini ketika Rasul ketika Rasul iftitah, langsung dimulai wajah tuh. Adapun ini wajah tuh, itu ada riwayat yang lain. Ketika Rasul menyembelih, ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan ini wajah tuh wajah lilladzi fatara. Ketika beliau menyembelih, itu ada tambahan ini. Ya, dan itu juga perkataan datuk beliau, yaitu Nabi Allah Ibrahim di surat alaihissalam, di surat Al-An'am ayat 79. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati, ada di surat Al-An'am ayat 79. Sekali lagi bukan saya menyalahkan, tidak. Ini cuma dalam rangka sekedar ngerti, sekedar paham saja bahwa Rasul itu riwayatnya itu memang wajhatu. Sebab kemarin ketika ada salah satu ustadz yang dianggap gak sepaham sama dia menjelaskan masalah ini, dianggapnya oh itu kan anunya dia. Enggak, ini memang betul begitu, riwayatnya memang begitu. Dalam Muslim, riwayat saya Muslim, itu wajah itu wajah, bukan pakai ini. Kemudian sampai wa ana minal muslimin. Tsumma yaqulu, kemudian dia ucapkan subhanakallahumma bihamdik. Ini juga riwayat yang lain, iftitah riwayat yang lain. Dan riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Dan ini terkenal dengan iftitahnya Sayyidina Umar, sebab sebagian riwayatnya mauquf kepada Sayyidina Umar, berhenti cuma kepada Sayyidina Umar. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. Ya. Ada lagi beberapa riwayat. Sampai Habib Thahir bin Husain bin Thahir itu dalam Maslakul Qoribnya, beliau mengumpulkan beberapa riwayat itu. Sehingga beliau menyarankan di situ kalau memang sholat sendiri atau dia ada waktu untuk sholat sendirian, hendaknya dia baca semua riwayat itu. Jadi iftitah itu ada beberapa riwayat, termasuk Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya di situ. Itu beliau kumpulkan di Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Jangan ini punyanya Muhammadiyah ini kok ini urusan Muhammadiyah sama NU itu baru ada tahun berapa? Ini sudah riwayatnya sudah dari dulu. Bukan Allahumma ba'id ini punyanya Muhammadiyah terus wajah itu punyanya NU, ini lain. Ya memang yang dipilih sama Imam Syafi'i itu kebetulan wajah itu wajiyah itu yang dipilih. Lah kita karena muqallid, kita kan bertaklid, kita bukan mujtahid. Maka kita mengikuti pilihan itu. Wajah itu wajiyah itu yang memang dipilih. Di antara sekian riwayat iftitah yang dipilih, yang paling dipilih oleh Imam Syafi'i adalah wajah itu wajiyah. Tapi bukan berarti membaca yang lain tidak boleh. Itu punyanya sono, ini punyanya sini. Enggak. Ya itu buktinya, saya sering sampaikan di Maslakul Qorib itu Habib Thahir bin Husain bin Thahir itu mengumpulkan semua riwayat itu dan menganjurkan kalau memang dia sholat sendiri atau memang dia tidak menjadi imam, ya, itu dia baca semua riwayat itu, ya, sebagai mengumpulkan dari semua riwayat. Atau sekali dia baca riwayat yang lain, umpama jam'an baina mutafarriqati ma warada fil akhbar itu, supaya menjadi jami'an, supaya menjadi pengumpul antara beberapa mutafarriqat yang berbeda-beda dari apa yang warid yang datang daripada hadis tentang iftitah ini. Wa in kana khalfal imam ikhtasar ilm yakun lil imam sakta tawila ini. Kalau dia di belakang imam, dia ikhtasar, dia meringkes saja kalau imamnya tidak ada sakta tawila, tidak ada diam yang panjang. Ya qira'i al-Fatihah yang bisa membaca di situ surat Al-Fatihah, maka dia ringkes saja. Dia pentingkan untuk membaca Al-Fatihah. Takutnya malah Fatihahnya malah ada bercanda, padahal yang wajib adalah Fatihahnya. Tsumma yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah iftitah selesai dia berucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian memulai basmalah dan seterusnya sampai akhir Fatihah. Tsumma yaqra'ul Fatihah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ta'awudz ini pun berbeda pendapat. Ya, dalam mazhab Syafi'i, dalam lingkup Syafi'i saja ada dua pendapat.
Ada yang ta'awudnya itu cukup di rakaat pertama dan ada di setiap rakaat. Sebelum Fatihah itu baca ta'awud. Ya, sebelum Fatihah. Kemudian membaca Fatihah bitamami tasdidatiha, dengan kesempurnaan tasdidnya Fatihah dan huruf-hurufnya Fatihah. Tasdid dan hurufnya. Terutama huruf. Ya, tasdid maksudnya tasdid Fatihah, artinya kalau luput satu tasdidnya akan berubah maknanya. Alhamdulillah. Ya, bukan lillah. Lillah, kan ada tasdid. Tasdid itu kan dari kata syiddah. Syiddah itu hanya keras, yang menekan. Tasdid. Rabbi, bukan Robbil. Alhamdulillahi Rabbil alamin, itu ada tasdid. Itu dihitung sampai Salim bin Subair al-Hadrami itu pengarang Safinatun Najah itu sampai menghitung, ya, menghitung jumlah tasdid Fatihah itu ada 14 tasdid. Dan itu tidak boleh luput satupun dari 14 tasdid itu. Ya. Jadi Bismillah itu ada lam tasdid ya. Bismillahirrahman itu ro tasdid. Irrahim ro lagi tasdid, 3 sudah itu di ayat pertama. Ayat kedua Alhamdulillah itu lillah tasdid lagi 4. Rabbi di atas ba itu tasdid 5. Rabbil alamin itu ayat kedua, 5 sudah 5 tasdid. Ar-Rahmanir Rahim pada ayat ketiga di atas ro 2. Ar-Rahnya Ar-Rahman, Ro-nya Ar-Rahim sudah 7 tasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki tidak ada. Yaumiddin di atas dalnya din itu 8 tasdid. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada 2 ya di situ tasdid. 10. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Ya, itu shadnya tasdid. Siratal mustaqim. Siratal ladzina lamnya. An'amta alaihim tidak ada. Ghairil maghdubi alaihim tidak ada. Waladhdallin. Dot sama lamnya 14 tasdid. Di Safinah itu dihitung satu-satu. Safinah itu Najah. Kemudian jadi harus memperhatikan tasdidnya dan hurufnya. Ha yang enggak ada ha di Fatihah. Shin enggak ada di Fatihah. Ya. Kha itu enggak ada di Fatihah. Jadi itu harus diperhatikan, jangan ditukar ha dengan kha umpama him, Bismillahirrahmanirrahim atau him. Itu berarti sudah ditukar ha dengan itu beda lagi. Ya. Rahim itu artinya marmer. Rahim itu yang jauh sekali maknanya. Itu kan ain ya dengan hamzah itu kadang samar, itu tertukar. Alamin bukan alamin. Kalau alamin artinya orang yang sakit. Tuhannya orang yang sakit berarti Rabbil alamin. Dari kata alam. Alamin. Ya. Alamin. Kalau alamin Tuhan seluruh alam. Itu hati-hati. Iya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya kan begini, masalah qiraat itu hatta dia putus di tengah, memang itu jelek secara tajwid. Selama putusnya itu memang dilihat lagi putusnya di mana kan gitu. Memang afdoliyahnya secara ilmu qiraat kalau orang itu putus di tengah ayat, artinya waqaf darurah, waqaf secara darurat itu diulang dari sebelumnya. Idealnya begitu. Tapi kalaupun tidak diulang memang ya tidak dosa dan tetap sah. Karena memang itu terpaksa, memang nafasnya di situ. Terus kemudian dia tidak ulang, langsung dia sambung. Jadi masalah ayat terakhir itu kan paling panjang kan ayat terakhir. Ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, mulai dari siratal sampai waladhdallin itu kan panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu idealnya sambung. Itu. Kalau diputus tidak ada masalah sebetulnya. Tapi bermasalah dalam ilmu qiraatnya saja. Enggak. Kalau makna sih tidak. Memutus bacaan itu tidak ada kaitan dengan tidak ada kaitan secara langsung ya, tidak ada kaitan secara langsung dengan makna kecuali waqaf lazim.
Itu yang ada kaitan langsung dengan makna. Tapi itu kebetulan wakaf lazim itu nggak ada di Fatihah. Ya, nggak ada di Fatihah. Tapi di ayat lain ada. Itu biasanya kan tandanya mim kecil. Kalau di Quran itu ada mim kecil. Nah, tapi mim yang pendek, bukan mim yang panjang. Kalau mim yang panjang itu biasanya kalau di Quran Indonesia itu tandanya bacaan iklab. Perubahan nun sukun kepada mim. Min ba'dihim, karena nun sukun ketemu ba dibaca mim ba'dihim, itu biasanya ada mim juga. Itu bukan wakaf lazim, itu mim tanda iklab. Biasanya itu di Quran Indonesia. Nah, kalau mim yang tanda wakaf lazim itu biasanya di pinggirnya ada tulisan wakaf lazim. Nah, itu harus berhenti. Kalau itu tidak berhenti, ya karena kita perhatikan itu wakaf lazim di Quran itu kalau tidak berhenti di situ bisa merubah maknanya fatal. Itu. Yang kita tahu yang berkaitan langsung dengan makna itu ya wakaf lazim itu. Kalau lainnya hampir tidak ada kaitan langsung dengan makna kalau berhenti itu. Cuma huruf ini yang fatal, huruf. Itu. Ya gimana kalau orang itu nggak bisa? Terus sudah mentasai bacaan Fatihah ya sudah bisanya segitu, nggak apa-apa. Asal dia sholat sendiri, jangan bawa orang lain. Kalau bawa penumpang ini jadi supir, jadi imam ya repot. Kecuali makmumnya sama dengan dia, itu tidak apa-apa. Sama tidak fasenya dengan dia itu sah. Itu pun kalau antum baca di kitab fikih, itu masih dibahas lagi sama fuqaha. Nggak fasenya apa? Kalau yang imamnya nggak fasenya ha, yang ini nggak fasenya ain, nggak boleh jadi makmum satu sama lain. Karena nggak fasenya berbeda hurufnya. Kalau di kitab fikih itu malah diperinci lagi. Kemudian wa yajtahid fil farqi baina dhad wa dha, dan hendaknya berusaha membedakan antara dhad dan dha. Sebab di sini dan di kitab Ihya ini juga disebutkan masalah ini, dan di kitab Risalah Jami'ah juga Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi menyebutkan masalah ini. Wa ikhrajud dhad min adh-dha fa laysa fil Fatihati dha'un, di dalam kitab Risalah Jami'ah. Ya. Kenapa? Karena memang orang awam di sana, jangankan kita yang bukan yang ajam ya, yang non Arab, artinya lahir di sini. Walaupun Arab ya sudah lahir di sini, sudah makan gado-gado, makan macam-macam, jadi lidahnya sudah beda. Nah, orang sana itu, orang awamnya itu tidak bisa membedakan antara dhad sama dha. Kadang dha dibaca dhad, kadang dhad dibaca dha. Orang awamnya sana. Makanya jangan heran kalau hatta di kitab-kitab fikih bahasa Arab pun yang aslinya konsumsi untuk orang Arab sana tetap disebutkan. Ya. Nggak ada penyebutan ain sama alif, nggak ada ha sama ha, karena mereka nggak mungkin menukar itu. Yang sering ditukar itu antara dhad sama dha. Makanya kenapa cuma disebut dhad sama dha? Memang orang awam di sana hampir-hampir yang awam, karena kan nggak semua terpelajar kayak di sini kan. Orang yang nggak belajar tuh nggak ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, orang sana pun kalau nggak belajar nggak ngerti bahasa Arab yang baik benar itu gimana. Kadang ada ditukar dhad jadi dha jadi dhad. Makanya sering di kitab fikih itu hendaknya kamu membedakan antara dhad dengan dha, itu pada kata walad dhalin, jangan dibaca walad dhalin. So kalau dhalin itu berarti orang yang menaungi, maknanya bukan orang yang sesat, orang yang menaungi. Kalau dhalin itu baru maknanya walad dhalin, dan bukan orang yang tersesat. Pakai dhad. Karena memang makrotnya juga dekat. Makrotnya dhad sama dha sehingga sering tertukar, khususnya orang awam mereka itu. Makanya para fuqaha memberi penekanan pada masalah dhad sama dha ini. Wa yaqulu amin, maka mengucapkan amin di akhir Fatihah. Ya, ini mazhab Hanafi tidak menjaharkan amin. Maka ada orang kecil di India atau di Pakistan mazhabnya banyak Hanafi. Di Turki. Kalau dhalin dia bilang amin sendiri, yang lain tidak bilang amin. Amin yang lain amin. Itu memang begitu mazhabnya, bukan berarti salah, enggak. Ya memang mazhab Hanafi itu tidak mengakui amin itu secara jahar. Atau sebagian pendapat mazhab Hanafi malah amin itu tidak sunnah sama sekali setelah Fatihah menurut mazhab mereka. Ya mungkin dekat sama sama itu. Ya, artinya bukan bukan sesuatu. Memang dalam segi fikih itu mazhab Hanafi itu agak beda dengan tiga mazhab yang lain itu. Wala yasil amin biqauli walad dhalin waslan. Jangan menyambung amin dengan ucapan walad dhalin. Ini sekedar sunnah saja. Sunnahnya ada saktah sedikit, walad dhalin, berarti baru amin, supaya juga membedakan bahwa amin itu memang bukan masuk dari Fatihah, dia cuma doa.
Amin ini istajib, kabulkanlah. Ya. Maka adabnya itu afdolnya adalah ada pemisah jeda antara waladolin dengan amin. Wa yajar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya. Dan hendaknya menjaharkan bacaan dalam salat subuh 2 rakaat, dua-dua semuanya. Salat maghrib 2 rakaat awal dan salat isya 2 rakaat awal. Salat isya. Illa yakuna makmuman, kecuali kalau dia menjadi makmum. Maka makmum jelas tidak mengeraskan bacaannya. Yang dikeraskan oleh makmum cuma aminnya saja. Amin saat Fatihah itu memang sunnahnya keras bersama dengan imam. Dan juga amin ketika baca doa kunut, baik kunut nazilah maupun kunut subuh. Kemudian ila yakuna makmuman wa yajaru bitakmin, kecuali kalau dia jadi makmum dia cuma menjaharkan ucapan amin saja kalau menjadi makmum. Suma yaqra'u surah, kemudian dia membaca surat lain selain Fatihah. Au qadra salasi ayat, atau menurut paling tidak sekedar 3 ayat dari Quran fama fauqaha, dan di atas atau lebih dari 3 ayat. Karena paling pendeknya surat di Quran itu ya 3 ayat, seperti Al-Kautsar itu 3 ayat. Wal Asri itu 3 ayat. Wala yasil akhir surah bi takbiril huwi, dan jangan menyambung akhir surat dengan takbir untuk turun ke ruku. Jadi minal jinnati wan nas, diam dulu baru Allahu akbar, jangan disambung. Itu juga sunnah. Ya, kalau nyambung pun ya tetap sah, cuma enggak afdol. Bal yafsil bainama bi qadri qauli subhanallah, tetapi memberi jeda antara selesainya surat dengan takbirnya ruku dengan kadar sekedar ucapan subhanallah. Ini yang dikenal dengan istilah tumak-ninah. Jadi tumak-ninah itu sukunun ba'da harokatin bi qadri subhanallah. Bergerak setelah diam, diam setelah bergerak. Tumak-ninah itu diam setelah bergerak menurut kadar subhanallah. Itu pengertian tumak-ninah. Jadi sekedar subhanallah saja, itu pengertian tumak-ninah. Kadar tumak-ninah itu sekedar ucapan subhanallah. Wa yaqra'u fi subhi min as-suwari tiwal mufassal. Kemudian membaca di sholat subuh itu dari surat-surat tuwal atau tiwalil mufassal. Ya, yang panjang-panjang dari yang mufassal. Mufassal ini mulai dari Al-Hujurat ke belakang. Itu disebut mufassal. Surat-surat yang tidak seberapa panjang. Nah, itu kisor. Kalau mufassal itu mulai dari Hujurat. Hujurat sampai ke belakang. Hatta duha. Artinya batasnya sampai duha. Enggak. Duha itu sebetulnya kisor malah. Malah kisor harusnya. Cuma kita karena ya sudah zaman ke belakang ini sholatnya juga tidak maka dianggap duha itu seolah-olah sudah dianggap tiwal. Ya nggak apa-apa, ini sunnah saja. Baca Yasin, Allah Akbar, nggak apa-apa. Sunnah. Ya. Yasin itu. Yasin. Iya, makmumnya yang sholat sendiri nanti. Hujurat itu dari mufassal. Dari mufassal itu dari hujurat. Hujurat ke belakang. Hujurat ke mursalat. Akhir mursalat itu, akhir juz 29 itu tiwalul mufassal. Sampai batasnya mursalat. An-naba amma yatasaalun itu awasit, awsatul mufassal, tengah. Mufassal yang tengah. Jadi mufassal itu dibagi-bagi lagi. Ada yang panjang, itu dari Hujurat juz 26 sampai akhir juz 26 sampai juz 29 mursalat, al-mursalat. Itu mufassal yang panjang. Mufassal yang tengah itu amma yatasaalun sampai walaili idza yaghsha. Wa duha ke bawah itu mufassal yang pendek. Kisorul mufassal. Subuh ya. Subuh sama isya sama asar sama zuhur itu panjang. Cuma paling panjang itu zuhur. Ya. Paling panjang itu zuhur, antara 3, zuhur, asar, isya. Paling panjang memang subuh, tapi antara 3, zuhur, asar, isya, paling panjang zuhur. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah itu berdiri SAW di sholat asar separuh berdirinya dari sholat zuhur. Jadi umpama kalau baca di zuhur 30 ayat, berarti perkiraan Rasulullah SAW membaca 15 ayat di sholat asar. Isya juga itu seperti asar. Sama. Wabil maghrib inkisori, maghrib itu pendek. Walaupun ada riwayat di Bukhari itu Rasulullah di akhir hayatnya, sholat maghrib terakhir beliau SAW, pernah ada yang dengar beliau baca wal mursalati urfa. Itu padahal sudah lumayan panjang.
Mursalati urfa, hampir 2 kaca, 2 halaman. Kemudian wa fi dhuhri wal asri wal isya was sama'i dzatil buruj. Itu zuhur, isya, asar itu sekitar suratnya sekitar was sama'i dzatil buruj, sekitar itu. Wa ma qarabah, dan apa yang mendekatinya. Wa fi subuh fi safar, salat subuh dalam safar Rasul baca kuliah sama kulhu. Salat subuh dalam safar Rasul baca kuliah sama kulhu. Sunnahnya begitu. Kuliah sama kulhu. Wa kadzalika fi raka'atil fajr wa tawaf wa tahiyah. Begitu pula dalam 2 rakaat sholat sunnah fajr dan sholat sunnah tawaf dan sholat sunnah tahiyatul masjid itu baca kuliah sama kulhu. Atau sholat sunnah lain, sholat sunnah yang lain yang tidak ada warid dari Rasulullah SAW itu kebanyakan amalnya salaf baca kuliah sama kulhu. Kalau tidak ingin tatwil, kalau ingin panjang seperti sholat malam itu Hatta Habib Thohir bin Sultan di masa muridnya menyarankan kalau memang dia hafizul Quran atau Quran dia lebih bagus baca mujazza di sholat malamnya. Tapi kalau tidak ada warid di situ maka banyak salaf menyarankan dia baca kuliah sama kulhu dan dia tidak ingin memanjangkan sholatnya, dia kuliah sama kulhu itu. Hah? Enggak, sholat fajr, sunnah fajr. Sunnah fajr, tawaf, sholat sunnah tahiyah. Tahiyatul masjid itu kuliah sama kulhu. Wa fi jami' dzalika mustadimun lil qiyam. Dan dia bersama dengan itu dia tetap ya dalam keadaan berdiri dan tetap dalam keadaan meletakkan kedua tangan kama wasafna fi awal sholat, sebagaimana kami sudah jelaskan di awal sholat. Itu masalah membaca surat ya, Fatihah dan surat, dan juga itu masalah qiraah, masalah bacaan ketika berdiri. Di rakaat pertama itu baca iftitah tadi, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang lain. Di rakaat berikutnya sama ya, kecuali iftitah yang tidak ada di rakaat kedua. Rakaat ketiga, keempat malah kita baca cuma Fatihah saja. Tidak dianjurkan membaca surat, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i kalau membaca surat di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kecuali tanpa tahiyat awal maka boleh membaca surat. Sehingga kalau kita mau laksanakan sholat sunnah itu 4 rakaat langsung seperti qobliyah zuhur, itu ada riwayat 4 rakaat, baik 2 rakaat salam 2 rakaat salam ataupun 4 langsung. Ada riwayat dari Rasul SAW dua-duanya. Sholat sunnah asar, qobliyah asar itu riwayatnya 4 rakaat, baik langsung beliau 4 rakaat atau 2 rakaat 2 rakaat. Nah kalau ingin sholat sunnah yang 4 rakaat langsung, itu afdolnya tanpa tasyahud awal, langsung 4 rakaat. Nanti tasyahudnya nanti di akhir saja. Dan itu boleh baca surat di 4-4-nya. Boleh baca surat selain Fatihah di 4-4 rakaat itu. Kecuali kalau dia sudah kadung tahiyat awal, maka dalam mazhab Syafi'i kalau orang sudah tahiyat awal makruh baca surat lagi di rakaat ketiga sama keempat kalau sudah tahiyat awal. Itu makruh. Wa ruku' wala wahikuhu. Ruku' dan yang mengikuti ruku'. Wa summa yarka' wa yura'i fi umur, dan kemudian dia ruku', orang yang sholat ini ruku' dan dia menjaga dalam ruku beberapa perkara. Di antaranya yukabbir li ruku, takbir ketika ruku, Allahu Akbar. Dengan sunnah mengangkat tangan juga, ayarfa yadayhi ma'a takbiratul ruku, mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbirnya ruku. Wa yamuda takbir madan ilal intiha ila ruku, dan memanjangkan takbir sampai intiha hingga sampai ke batas ruku. Jadi Allahu Akbar, saya sampai ke batas ruku. Begitu nanti kalau ruku sih nggak seberapa panjang kan? Yang panjang itu bangun dari sujud ke rakaat berikutnya itu panjang, Allahu Akbar. Sunnahnya itu memanjangkan takbir sampai ke rukun berikutnya. Kenapa? Kata ulama, karena hikmahnya sholat itu kan untuk zikir. Wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka dari situ diambil pengertian oleh para fuqaha bahwasanya sholat itu tidak boleh kosong dari zikir. Tidak ada sholat bengong saja, itu nggak ada. Nggak boleh kosong dari zikir. Hatta menunggu imam makmum Fatihah itu pun Habib Abdullah Haddad itu membaca doa Quran, beliau baca di situ. Bahkan ada riwayat Habib Abdullah Haddad itu membaca Rabbi Auzini an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ketika beliau menunggu. Jadi saktanya itu nggak diam ngelamun, enggak. Karena sholat itu untuk zikir, nggak mungkin dalam sholat itu ada diam saja gitu, tidak ada.
Makanya kan kalau di dalam Bidayatul Hidayah itu kan, kalau orang lagi ruku atau sujud, nah itu kan apa? Dia kalau imamnya belum bangun, sunnahnya dia tambah saja tasbihnya, subhanallah azim, sampai imamnya bangun. Ya. Supaya nggak ada diam si makmum. Kalau imam nggak layak lebih dari 3 karena menjaga jangan sampai makmum terlalu panjang. Tapi kalau makmum sambil menunggu imam boleh dia membaca itu. Waktunya seberapa panjang yang dianggap panjang? Ya itu uruf, nggak ada dalilnya mengatakan ini panjang ini pendek, yaitu kebiasaan. Tahiyat-akhir. Tahiyat-akhir itu Ada doa. iya. Baca doa Omanawul Azul Kubri. Iya, bagi imam ini diperkenankan baca itu, dikhawatirkan makmumnya kemana-mana nanti. Iya, iya memang. Ya makanya kan kalau mau iktisor itu kan baca saja doa Omanawul Azul Kubri min azabinnar itu, yang 4 itu. Sudah selesai baca itu. Kalau itu memang Rasul hampir tidak pernah ninggalkan kalau yang 4 itu. Itu yang paling utama dibaca setelah tasyahud. Yang paling utama dibaca berlindung dari 4 perkara itu. A'udzu min adzal qabri, min adzal minar, fitan mahyal mumat, min syarri fitnatil masjid dajjal. Selesai. Nah, panjangnya nggak boleh dikasih batas sama ulama. Tidak boleh lebih panjang dari tasyahudnya. Sedangkan kita tahu tasyahud itu kan pendek. Tasyahud itu cuma sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu sholawat, rukun sendiri, bukan tasyahud. Jadi tidak boleh melebihi tasyahudnya. Jadi batas maksimal dia mau baca doa itu sebatas tasyahudnya. Sebatas seperti tasyahudnya. Itu saja. Kemudian jadi takbirnya itu sampai ke ruku. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar terus ruku, bukan. Sehingga rukunya kan berarti diam saja, dia tidak ada. Tapi memanjangkan takbir itu sampai batas ruku. Wa yadhara hatai ala rukbatai, dia meletakkan 2 telapak tangannya pada 2 lututnya. Fi ruku, dalam ruku. Wa asabi'uhu mansyurah, sedangkan jari jemarinya dalam keadaan dibentangkan, dihamparkan, bukan digenggam. Muwajjahah nawal kiblah. Ya. Mengarah ke arah kiblah ala tulisak. Ya, ininya ini ke arah kiblat. Bukan ke samping, tapi ke arah kiblat. Ya. Mengikuti tulusak, mengikuti panjangnya betis. Wa an yansi barukbatai, dan hendaknya dia tegakkan dua lututnya, jangan dia tekuk, dia tegakkan 2 lututnya, wala yuthniyahuma, dan tidak menekuk kedua lututnya. Wa yamudadhara musawiyan, dia luruskan punggungnya dengan keadaan mustawiyan lurus. Wa yakuna unuqahu wa rasu mustawiyain, jadi lehernya, kepalanya itu lurus ma'adhari, bersama dengan punggungnya. Diibaratkan di kitab-kitab fikih itu kasofihatil wahidah, seperti papan yang satu. Seperti satu papan yang lurus. Wala yakunu ra'su akhfat wal arfa, dan makruh kalau kepalanya itu lebih, jadi kepalanya tidak akhfat, tidak lebih rendah, tidak juga lebih tinggi. Tidak mendongak, tidak juga menundukkan kepala ketika ruku itu. Sehingga lebih rendah dari punggungnya, atau mendongakkan kepala sehingga lebih tinggi dari. Wa yujabi mirfaqai an jambai, dan hendaknya dia menjauhkan mirfaqai, 2 sikunya daripada lempeng tubuhnya. Tidak dia tempelkan di lempeng tubuhnya siku ini, tapi dia jauhkan. Wa tadumul mar'a, kecuali perempuan, maka dia menempelkan mirfaqai 2 sikunya ila jambaiha, ke lempeng tubuhnya, supaya lebih astar, lebih menutup. Wa yaqula subhana rabbiyal azim, hendaknya dia mengucap subhana rabbiyal azim. Itu boleh dengan tambahan wa bihamdih. Itu ada riwayatnya di dalam Sunan Abi Dawud, tambahan wa bihamdih itu. Ini untuk menolak karena ada orang mengatakan tidak ada riwayatnya. Siapa bilang ada riwayatnya? Tambahan wa bihamdih itu ada riwayatnya dari Rasulullah SAW di Sunan Abi Dawud. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa ziyada ila 7 wa ila 10 hasanun. Melebihkan bacaan subhana rabbiyal azim sampai 7 kali atau sampai 10 kali itu bagus. Ilam yakun imaman, kalau dia bukan menjadi imam. Summa yarfa minar ruku' ilal qiyam. Kemudian mengangkat dari ruku ke berdiri, ya, mengangkat kepala dan sebagainya dari ruku ke posisi berdiri. Wa yarfa yadayhi, lalu mengangkat kedua tangannya sembari mengucapkan yaqulu sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah.
Allah mendengar orang yang memujinya. Wa yatma'innu fil i'tidal. Lalu tumaknina dalam i'tidal. Tumaknina diam sebentar dari i'tidal. Sebab hikmah di antara hikmahnya i'tidal kan memisah antara rukuk dan sujud. Sehingga bukan i'tidalnya belum beres langsung dia sujud. Ini tidak sah. Belum i'tidal belum lurus dia sujud. Minimal i'tidal itu tumaknina minimal. Sempurnanya dengan membaca doanya i'tidal itu sempurnanya. Rabbana lakal hamdu. Itu riwayat sendiri. Ya. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Boleh baca mil'a, mil'u boleh. Tapi jangan aneh-aneh. Nanti dicampur. Mil as-samawati wa mil'ul ardi. Ini dah ada riwayat. Yang boleh itu mil'a semua, mil'a samawati, mil'a ardi, mil'a ma syi'ta, atau mil'u semua, mil'u samawati, mil'u ardi. Boleh. Ya. Walau itu wilatul qiyam, ya. Jangan memperpanjang berdirinya i'tidal ini, kecuali dalam sholat subuh dan kusuf. Kecuali dalam sholat subuh dan gerhana, karena menggerhana kan baca lagi setelah itu. Wasubuh dan sholat subuh dan sholat tasbih. Kecuali sholat tasbih karena ada keperluan untuk membaca tasbih 10 kali. Nah, lain itu tidak boleh diperpanjang karena i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu dua-duanya rukun pendek. Itu yang harus kita ketahui. Bahwa i'tidal dan duduk di antara dua sujud, dua-duanya itu rukun pendek. Sehingga muktamad ya, kita nggak bicara perbedaan pendapat. Muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau orang memanjangkan dua-duanya itu batal sholatnya. Memanjangkan i'tidalnya dan memanjangkan duduk di antara dua sujud. Maksudnya memanjangkan ini melebihi dari zikir yang syar'i. Maksudnya memanjangkan itu melebihi dari zikir yang syar'i. Dia panjangkan berlebihan sampai lebih dari 2 kali lipatnya zikir syar'i itu bisa batal. Apa? Ya kalau makmum dia makmum kan nunggu imam, tapi imam juga sendiri kak. Untuk apa dia memanjangkan berlebihan? Sembahyang sendiri apa sembahyang berjamaah? Sama, tidak ada perbedaan. Karena itu rukun pendek. Kalau rukun pendek memanjangkan, di antara yang membatalkan sholat itu memanjangkan rukun pendek dengan sengaja. Itu dia batal sholatnya dengan memanjangkan rukun pendek. Ya, kecuali mengikuti pendapat yang memang itu menganggap itu rukun panjang semua. Itu lain lagi. Nah, kemudian jadi dikecualikan i'tidal ini tidak boleh, kata Imam Ghazali, jangan memanjangkan berdirimu pada saat i'tidal ini, kata beliau, kecuali sholat tasbih, sholat kusuf gerhana, sholat subuh karena ada keperluan kunut. Itu kan memang agak panjang i'tidalnya begitu. Atau keperluan lain seperti kunut nazilah. Nah, itu pengecualian. Ya. Wa yaqnutu fi subhi bi raka'atin tsaniyah, dan hendaknya kunut di sholat subuh di rakaat kedua dengan kalimat yang sudah maksurah, yang sudah diriwayatkan dari Rasul SAW, diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan dan abah beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Rasul SAW, yaitu ucapan yang sudah masyhur dalam Sunan Abi Dawud dan juga Baihaqi, Allahumma hadina atau Allahumma hadini biman hadait wa afini biman afait wa la tu'alid barik bima atait. Bagi syurah maqadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la yadhil man walait. Ya. Tabarakta rabbana wa ta'ala. La yadhil man walait. Kalimat wala ya'izu man adait itu tambahan. Wala ya'izu man adait itu tambahan dari beberapa sebagian riwayat kecil, tapi kebanyakan riwayat tidak ada kalimat wala ya'izu man adait. La yadhil man walait. Tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam. Itu kunut yang maksur dari riwayat Sayyidina Hasan dari Rasul SAW. Itu sunnah dibaca ketika i'tidal terakhir sholat subuh dan i'tidal terakhir di witir Ramadan. Di witir Ramadan separuh terakhir dari bulan Ramadan, mulai 16 sampai akhir Ramadan. Kemudian, dan itu pun ada banyak riwayat, ada 3 riwayat tentang witir. Ada riwayat mengatakan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sunnah kunut di witir. Ya, pendapat yang lain mengatakan bahkan witir sepanjang tahun itu sunnah kunut. Kadang sebagian salaf kita melakukan itu, atau witir di luar Ramadan mereka kunut. Witir Ramadan. Wa yang bagian yakuna awal ma yaqa minu alal ardi rukbatahu.
Huwi, kemudian al-huwi ila sujud, wallahu alam, sampai situ dulu. Turun menuju ke sujud. Ya. Setelah rukuk selesai, i'tidal tadi sudah selesai membahas i'tidal. Setelah i'tidal maka turun sujud. Maka yang diletakkan adalah lutut, baru kemudian tangan, kemudian dahi. Kecuali mazhab Maliki yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Itu pendapat mazhab Imam Malik. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna wa tub alaina tawbatan silu kulla awbat lana al-awrati wa aminir rawati walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sahiril khillani wa kulli dhi mahabbah وقنا وصحبا والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الله بكل سؤل صلى ربي عليه عند الحب وآله عيدان قش صحبي والحمد للإله والإله